Tidak ada kelebihan dari bangsa Arab di atas yang bukan Arab kecuali takwa. Kenapa Nabi mengatakan tidak ada kelebihan dari bangsa Arab, bukan bangsa Yaman? Karena Nabi adalah orang Arab. Rasulullah adalah dari Bani Hashim, orang Arab. Oleh karena itu Nabi mengatakan tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwanya. Ustaz, waduh, habaib nih mas, ada di video bahwa Nabi itu adalah orang Yaman. Nabi itu al-Yamani. Tanggapan Ustaz, wis malas nanggapi aku, tapi ya apa boleh buat ya gini ini, tapi ya penting karena dia di video di YouTube kan tersebar. Ini yang ngomong habaib, ini seorang habib. Waktu itu saya mau berkunjung ke rumah salah seorang ulama. Jadi karena niatnya bagus mau ketemu ulama, nyegat taksi di pinggir jalan. Kemudian setelah itu saya masuk ke dalam taksi itu. Kemudian di tengah jalan supir taksinya ngajak ngobrol saya. Lalu dia bilang, "Anta Yamani?" Saya jawab, "Ana Indonesia." Dijawab lagi sama dia, "La, anta Yamani." Dan saya jawab, "Ya, kakek saya dari Yaman, tapi saya kelahiran Indonesia dan saya orang Indonesia." Kemudian setelah itu dia bilang, "Loh, kalau kamu tuh orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu." Dia bilang begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Sama itu adalah orang Yaman. Dia bilang dari sekian banyak itu, ini sopir taksi saya sampai bingung. Alimnya luar biasa. Dia nerangkan dalil kalau Rasulullah SAW itu orang Yaman itu dari ayat Quran ini, tafsirnya ini. Kemudian dari suku ini tafsir itu, ayat Quran, tafsir, hadis, syarah, itu sopir taksi. Saya bingung, ini kiai nyamar, mungkin saya diprank atau gimana, atau memang benar-benar orang alim ini. Itu sepanjang perjalanan itu dia sambil terangkan, ini ayat Quran, dan saya cek betul semuanya, nggak ada yang salah ayat Qurannya, dan tafsirnya semuanya betul. Nah, diantaranya kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu dikatakan Al-Yamani? Karena Nabi itu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail alaihissalam itu ketika itu ditinggalkan sama ayahanda beliau Nabi Ibrahim bersama dengan ibunda beliau Siti Hajar ada di kota Mekah. Saat itu Mekah sepi. Kemudian akhirnya singkat cerita terjadilah maksudnya proses bagaimana munculnya air Zam-Zam. Nah, setelah itu karena ada air, makanya kemudian burung-burung kan berdatangan. Nah, suku-suku kan akhirnya cari tempat di mana ada sumber air. Karena sumber airnya itu punyanya Siti Hajar dan Nabi Ismail, akhirnya mereka semuanya mau tidak mau seakan-akan kalau ngambil di situ ya mau nggak mau ngasih hadiah pada Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan di antara suku yang datang itu adalah suku Jurhum. Dan suku Jurhum itu berasal dari Yaman. Akhirnya Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum tersebut dan akhirnya lahirlah keturunan beliau dan diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya akhirnya Rasulullah SAW itu disebutkan juga beliau adalah Al-Yamani. Itu beliau adalah Nabi yang berasal dari Yaman. Dan saat ini Alhamdulillah ajaran anak cucu Nabi SAW itu banyak yang berasal, anak cucu Nabi ini berasal dari Yaman. Bahkan Indonesia ini mungkin negara dengan anak cucu Nabi terbanyak di dunia. Dan anak cucu Nabi SAW yang ada di Indonesia ini itu nenek moyangnya, leluhurnya ada di Yaman. Yang menyebarkan dakwah Islam di Indonesia para
Wali Songo itu juga mereka berasal dari Yaman. Jadi insya Allah tepatlah untuk dikatakan Tahal Yamani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ya para habaib segera menyadari bahwa ini adalah masalah sangat sensitif demi keselamatan kita di akhirat. Demi keselamatan kita di akhirat, jangan main-main ngaku keturunan Nabi atau keturunan itu bukan urusan sekarang, urusan nanti bes. Tapi harus di ngenek niki jelas Quranan Arabian dan Nabi jelas orang Arab. Itu loh di surat Fussilat misalnya, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyu wa arabi qul walladzina amanu hudaw wa syifa, dan seterusnya, agak panjang ayatnya. Tapi intinya Nabi Muhammad SAW itu mendapat Al-Quran dengan bahasa Arab. Nabi Muhammad SAW jelas diketahui oleh seluruh dunia sejak dulu sampai sekarang adalah bangsa Arab, orang Arab. Lah Yaman itu apa Arab? Menurut hasil penelitian filologi DNA, mereka bukan Arab. Kalau mereka ngaku Arab ya sudahlah, terserah. Memang negara Arab itu ada 22 sekarang, termasuk Yaman, Oman dan sebagainya, termasuk bahkan Djibouti, Mauritania, Chad itu ikut negara Arab. Ada 22 negara Arab berbahasa Arab memang, tapi bukan bangsa Arab. Yang bangsa Arab yang di Hijaz itu. Mesir pun ada Qibti, mayoritas malah, entah sekarang juga banyak Arabnya ya. Tapi jangan gini lah ya, jangan gini dalam rangka mengunggulkan kelompoknya atau klannya lalu Nabi Muhammad diamankan, ya janganlah. Nek protes wong aku duwe video nih, ada videonya. Jadi tidak main-main. Saya menyampaikan ini demi keselamatan kita. Keselamatan apa? Akhirat. Kalau dunia mungkin tidak, kita sama-sama tahu lah sebenarnya. Tapi di akhirat kan sama-sama belum tahu, dan pasti adil, pasti bersih, pasti jujur. Akan terbuka apapun perilaku kita di dunia ini. Berulang kali saya sampaikan, berulang kali, lebih baik tidak ngaku keturunan Nabi tapi keturunan Nabi daripada ngaku keturunan Nabi tapi bukan keturunan Nabi. Itu berat dosanya kalau bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi. Wis ngono gak sesuai itu. Saran. Nah, sekarang coba tadi Wali. Jadi informasi bahwa istri Nabi Ismail itu siapa? Pasti nanti ini netizen akan bertanya-tanya, kok bisa sama seperti tradisi Islam? Inilah yang sedang kita bahas ya. Coba lihat di kitab Kejadian pasal 21 ayat 21. Kitab Kejadian pasal 21 Kitab Kejadian pasal 21 ayat 21. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Ulangi lagi, pelan-pelan Pak Edi. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Nah, perhatikan di situ ya, ayat 21. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Pertanyaannya sekarang, siapa yang tinggal di padang gurun Paran? Ismail. Karena ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Oke? Ya. Dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Siapa yang dimaksud ibunya ini, Pak Edi? Ibu Hajar. Ibu Hagar, ya. Ibunya Ismail, yakni Hajar. Dan ibunya mengambil seorang istri baginya, yakni bagi Ismail, seorang istri dari tanah Mesir. Itu kelahirannya ibunya. Iya, karena kita tahu Ismail putra dari Hagar, putra Ibrahim melalui ibu yang bernama Hagar. Hagar dari Mesir. Ya. Dan Hagar mengambil seorang istri bagi Ismail juga dari Mesir. Kenapa mengambil perempuan dari Mesir? Karena Hagar orang Mesir, dari keluarga
Fir'aun, karena Hagar itu disebut Bat Paro Hayeta. Hagar itu anak perempuan Fir'aun. Oh. Sedangkan istri Ismail itu dari keluarga besar dari Bunda Hagar. Berarti ibunya Ismail itu bukan seorang budak gitu. Keturunan Yang anaknya jelas aja. ini bukan orang biasa, Pak Edi. Ini orang luar biasa. Iya. Makanya nanti Ismail itu melahirkan orang-orang luar Raja-raja, biasa. 12 raja. raja-raja besar. Iya. Maka sangat tidak masuk akal tiba-tiba Ismail menjadi orang penting karena melahirkan 12 raja kalau tidak ada kaitan dengan Iya, keturunan keluarga besar Fir'aun. Iya. Darah biru berarti. Darah biru. Iya. Makanya sebelum ini saya uraikan, kita lihat cek dari pernyataan Rebai Saad Diagaon sendiri. Yang sudah saya tulis di buku saya yang pernah Oh, yang buku yang baru pernah itu, kita ya. bahas. Saya mengutip dari buku ini, Pak Edi. The Samaritan Version of Saad Diagaon's Translation of the Pentateuch. Jadi ini karya penting yang harus dibaca, baik itu Yahudi, Kristen, Islam, pasti baca buku ini yang sudah dikaji secara filologis oleh seorang filolog internasional yang bernama Tamar Zevi. Ya, buku ini diterbitkan di Leiden, penerbitnya nggak main-main, Pak Edi, Brill. Ya, berarti ini buku yang sangat akademik. Ini bukan buku abal-abal, Pak Edi. Ini buku yang betul-betul sahih. Terakreditasi. Ya, terakreditasi secara internasional. Nah, ini ditulis dengan huruf Ibrani, ya. Tetapi bahasanya itu bahasa Arab, Pak Edi. Ya, bahasanya Arab tapi tulisannya Ibrani. Tidak semua orang bisa baca ini, Pak Edi. Ya, kecuali orang Yahudi Sefardi, orang Yahudi Mizrahi, orang Yahudi Falasa. Tapi kalau orang Yahudi Askenazi nggak bisa baca. Oh, yang keturunan bukan keturunan. Tapi asli. kalau Yahudi Mizrahi bisa baca, Sefardi bisa baca. Karena ini huruf Ibrani tapi bahasanya Arab. Kita lihat ya, kitab Kejadian pasal 21 ayat 21. Nah, kita lihat di sini ya. Ayat 21. Di sini disebutkan ya. Di sini ada huruf Waf, huruf Sameh, huruf apa? Huruf Kaf, ada huruf Nun Sofit ya. Kalau kita menyebutnya huruf Kaf bahasa Arab itu ya. Kalau dibaca wasakana fi bariyah al-Hijaz, disebutkan Al-Hijaz. Di situ ada nggak kata Al-Hijaz? Nggak ada. Disebutkan apa? Gurun Paran. Iya. Bariyah itu sama dengan padang gurun. Al-Hijaz, ya Al-Hijaz. Kota Hijaz ya. Jadi kawasan Hijaz, di situ Paran. Jadi dalam tradisi Yahudi, Paran itu maksudnya sama dengan Hijaz. Hijaz. Al-Hijaz di sini. Ya, disebutkan Alef, Lamet, Het, Gimel, Alef, Zain. Kalau dibaca Al-Hijaz. Saya ulangi lagi. Wasakana fi bariyah Al-Hijaz fa'akhadat lahu. Kalau diterjemahkan wasakana, dan dia tinggal fi bariyah, di padang gurun Al-Hijaz. Yakni Ismail tinggal di padang gurun Al-Hijaz. Fa'akhadat lahu, maka diambil baginya ummuhu imra'ah. Jadi ibunya itu mengambil baginya untuk dia, maksudnya untuk Ismail, imra'ah, seorang perempuan, min, dari, ini ada Bilad al-Misra. Balad al-Misra. Jadi negeri Mesir. Jadi kalau di situ disebutkan Paran, ya, disebutkan Paran, itu maksudnya sama dengan Al-Hijaz. Kota Hijaz ya. Dan diambil seorang perempuan sebagai istri dari Ismail. Memang tidak disebutkan nama perempuan itu siapa, tapi disebutkan padang gurun Paran sama dengan padang gurun Al-Hijaz. Ini kalau kita lihat dari Targum Saad Diagaon, ya. Sedangkan dari Targum atau yang kita sebut sebagai Targum Yonatan bin Uziel, ada penegasan nama. Ini abad pertama Masehi.
sebelum munculnya Islam. Al-Quranul Karim, ya. Disebutkan ini kata-kata yang hampir sama. Wayatif bemidbera, disebutkan Deparan. Jadi dia tinggal di kawasan Paran. Unesif itiyat Adisha. Kemudian dia memperisti seorang perempuan yang bernama Adisa. Wetarbah unesivat leh imme yat Fatima. Oh, namanya Fatimah. Kemudian ibunya mengambil bagi dia, untuk dia Ismail, immah ibunya yat Fatima. Ini disebutkan Fatima. Jadi setelah punya istri yang bernama Adisha, maka diganti ya dengan perempuan lain yang namanya Fatima. Yang dari Mesir itu berarti. Ya. Iteta me'ara de Mitzrim dari tanah Mesir. Ini ditulis pada abad pertama ini ya. Abad-abad awal, Pak Iri. Sebelum Al-Quran ada, Islam ada ini ya. Iya. Ada orang yang berkata begini, ini karena pengaruh Islam. Ada yang berkata begitu. Namanya pakai karena Islam. nggak mungkin muncul nama Fatimah di situ. Tapi jelas ini tertulis Fatimah. Fatimah. Tertulis ini. Siapa yang bisa baca tulisan Ibrani, pasti bisa baca ini Fatimah. Ya. Fatimah. Padahal ditulis sebelum Islam. Iya, nama istri Ismail disebutkan namanya Fatimah. secara harfiah Fatimah. Dari tanah Mesir. Dan kita tahu ini apakah memang pengaruh dari Islam? Bukan, Islam belum ada. Islam belum ada, Al-Quran belum diturunkan, Nabi Muhammad belum dilahirkan. Tapi kenapa bisa muncul nama Fatimah? Berarti nama Fatimah itu bukan nama yang Asli. baru muncul di era Nabi Sallallahu Alaihi Bukan asli Wasallam. Arab ya berarti ya. Iya, nama putri Nabi siapa? Putri Nabi pertama. Nama putri Nabi ada namanya Fatimah. Iya, Ya. Fatimah. Tapi apakah nama Fatimah itu baru muncul zaman itu? Enggak. Iya. Enggak. Ternyata tantenya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, istrinya Abu Thalib bernama siapa? Oh, Fatimah. Abu Thalib ya. Iya. Jadi istrinya Abu Thalib itu bernama Fatimah. Artinya sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nama Fatimah itu sudah menjadi tradisi Populer ya. populer di kalangan Bani Hashim, di kalangan bangsa Arab, di kalangan keturunan Ismail. Nama Fatimah itu populer. Kenapa populer? Karena mengikuti jejak dari Ismail, nenek moyangnya. Karena nama istri Nabi Ismail namanya Fatimah. Hanya beda cara pelafalan. Di sini tidak disebut Fatimah tapi Petima. Mau disebut Petima, mau disebut Fatimah, itu bukan sesuatu yang mustahil. Tapi intinya kalau ada yang berkata nama Fatimah itu karena pengaruh Islam, karena istilah nama Fatimah baru muncul zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena putrinya bernama Fatimah. Ini kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Karena ada argumentasi sebelum kelahiran Sayyidah Fatimah alaihassalam, keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada perempuan-perempuan lain sebelum itu yang juga bernama Fatimah. Iya. Iya kan? Tantenya tadi itu Tantenya juga bernama Fatimah. Kalau yang istri pertama yang disuruh pisah tadi namanya siapa tadi, Pak? Kalau di sini disebutkan Adisha. Oh, disebutkan di situ. Adisha, namanya Adisha. Kemudian disuruh mengganti orang Mesir ini. Iya, kemudian digantikan oleh Fatimah atas saran dari Ibrahim alaihissalam, dan itu dilakukan oleh ibunya. Dari keluarga Fir'aun berarti sendiri. 12 raja ini dari keturunan dari Mesir ini ya? Iya. Dan itu dokumen Yahudi ya. Ini tidak pernah dibaca di kalangan ulama kita. Oke, terima kasih buat teman-teman semua sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana di video kali ini ada seorang Habib mengatakan bahwasanya
Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Yaman ya, dan dibantah oleh Bung Haji Romai Rama, ada Profesor eh, Kiai atau Imam Besar Masjid Agung Surabaya, dan juga Profesor Manahem Ali yang ikut membantah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah bukan orang Yaman, melainkan orang Arab gitu ya teman-teman. Bahkan di situ tadi si Habib ini menerangkan bahwasanya Habib ini mau pergi ke salah satu ulama besar, dan dalam perjalanan naik taksi ditanya, katanya ya, ente Yaman? Nah, bukan gitu, saya orang Indonesia gitu ya. Dan di situ si Habib ini menceritakan ya kronologinya tentang si tukang taksi yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu orang Arab, dan menjelaskan ada ayatnya, ada tafsirnya juga. Tapi Profesor Manahem Ali dan Imam Besar Masjid Agung Surabaya membantah bahwasanya Rasulullah SAW itu bukan orang Yaman, melainkan orang Arab gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.